Apa ya Kak ini? Ini adarrat. Adarrat bi'a'dadi ghaira bi'a'dadi ghairi bi'a'dadi ghairi qalilatin minasyababi yumkinu al-wikayatu minha bitafkiri as-salimi al-mabniyyi ala qawaidin naqdiyati ala qawaidi naqdiyatin muta Mutqinatin. mut, mutkinatin. Oke. Sampai situ dulu. Oke, Mumtaz, barakallahu fiik. Oke, kita terjemahkan ya. Muqaddimah, bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi dan Rasul termulia, Nabi kita Muhammad SAW beserta sahabatnya semuanya. Amma ba'du. Telah saya jelaskan di dua kitab saya sebelumnya, yaitu yang berjudul Sabighat. Ini kitabai ya. Kitabai, dua kitab. Yang berjudul Sabighat wa ilal jil sa'id. Sabighat itu tameng. Ilal jil sa'id, kepada generasi muda atau kepada generasi Z. Menjelaskan apa? Ahamiyat taqwiyati tafkiri naqid ladal jil alladhi yuwajihu kamman ha'ilan minal afkar. Menjelaskan pentingnya menguatkan cara berpikir kritis bagi generasi yang menghadapi banyak sekali pernyataan atau pemikiran-pemikiran mimma la qibala lahum bihi, yang tidak mampu mereka hadapi. Qibala ini quwwah ya. Qudrah, kemampuan. وذكرت أن كثيرا من الشبهات والإشكالات التي أضرت بأعداد غير قليلة من الشباب يمكن الوقاية منها بالتفكير السليم المبني على قواعد نقدية متقنة. Dan telah kusebutkan bahwasanya banyak dari syubhat atau syubhat dan permasalahan yang membuat atau yang merugikan atau mempengaruhi banyak dari pemuda dapat dijaga dengan cara mengajarkan berpikir yang benar, yang mana dibangun di atas kaidah-kaidah kritis yang sempurna atau yang bagus ya, mutqin. Oke. Mau lanjut atau ada lagi yang mau baca? Hop dulu. Zifni, apakah ingin membaca? Monggo Zifni. Oh, enggak dulu. Oke. Ya, kita lanjut dulu ya dikit ya. Ini aku baca aja. ثم جربت عمليا تدريس تفكير ناقد للشباب من الأعمار 12 إلى 16 سنة. Kemudian saya coba secara praktik. Kemudian saya mencoba mengajarkan berpikir kritis secara praktik kepada pemuda-pemuda yang berumur 12 sampai 16 tahun. Fazdadat 'indil qana'atu bi ahamiyatil mawdu'. Maka bertambahlah keyakinanku terhadap pentingnya topik ini. Lihadhil fi'atil umriyah, pada range umur segitu ya. Fi'atil umriyah, berarti umur 12 sampai 16 itu membutuhkan topik semacam ini. Fata'ajjabtu min qudratihim 'ala at-taf'il al-'amali liqawa'id at-tafkir naqid fi hayatihim. Maka saya pun kaget terhadap kemampuan mereka mempergunakan secara praktek kaidah-kaidah berpikir kritis di kehidupan mereka. Oke. ولعل من أسباب ذلك أنه قد تم الاقتراب أثناء تدريس المادة من الجانب العملي. Boleh jadi di antara sebabnya adalah karena telah dilakukan pendekatan ketika mengajari
ketika mengajarkan materi dari sisi praktek. Alladhi yuhtaju ilaihi fil waqi' syababi, yang mana pendekatan itu dibutuhkan pada realita anak muda. Ma'a sina'ati qalibin manhajiyyin li tawjihi qawaid at-tafkir an-naqid ila mahalliha as-sahih. Bersamaan dengan membentuk suatu format terstruktur untuk mengajukan atau mengajarkan kaidah-kaidah berpikir kritis pada posisinya yang benar. Bihaitsu takunu sababan lil yaqini la tariqan ila syakki wal ittirab al ma'rifi. Yang mana hal itu bisa menjadi sebab munculnya atau sebab seseorang menjadi yakin, bukan malah menjadi ragu dan goncang secara pengetahuan. Ya, ya maksud beliau ini ya. Jadi tadi beliau juga sudah jelaskan, kalau seandainya seseorang itu mempelajari cara berpikir kritis, itu digunakan untuk sababan lil yakin, agar tambah yakin. La tariqan ila syak, bukan menjadi ragu, bukan menjadi skeptis. Nah, jadi beliau mau ngasih disclaimer dulu ya. Jadi mengajarkan seseorang berpikir kritis itu agar seseorang menjadi tambah yakin, bukan malah menjadi skeptis. Dan walittirabil ma'rifi, dan bukan menjadi sehingga terjadi kegoncangan. Ilittirab itu kegoncangan secara pengetahuan. Oke, kita lanjut dikit dulu ya. Ini masih pembukaan. والملاحظ بعكس ذلك في كثير من كتب التفكير الاستغراق في الجانب النظري البعيد عن الواقع. Namun yang dapat diperhatikan kebalikannya, banyak dari buku-buku yang membahas tentang pemikiran itu tenggelam dalam sisi teoritis yang jauh dari realita. Awil ityani bi amsilatin amaliyatin walakinnaha takunu ba'idatan 'anil manhajiyah, atau mereka memberi contoh praktikal tetapi contoh itu sangat jauh dari kata terstruktur. Au an imkani taf'il fil waqi' syababi, atau contoh tersebut tidak bisa digunakan pada realita anak muda. Al-muhtaj lil wiqayati min al-afkar al-khati'ah, yang membutuhkan penjagaan dari pemikiran-pemikiran yang salah. Wa as'alullah ta'ala at-taufiq wal qabul wal barakah walhamdulillahi awwalan wa akhiran. Saya meminta kepada Allah taufik serta pengkabulan serta barokah, dan segala puji hanya milik Allah di awal dan di akhir. Wa fi hadzal kitab haristu 'ala al-jawab 'an 'adadin min al-as'ilati al-muhimmah minha ma yali. Di buku ini saya berusaha menjawab beberapa pertanyaan penting. Seperti ini pertanyaan yang tadi ya di sinopsis. Ma abrazul mughalatati wal akhta'il muntashira fil afkar al-mushakkika lil muslim fi huwiyyatihi wa dinihi. Apa kesalahan-kesalahan dan kekeliruan yang menyebar, yang mana itu di bidang pemikiran, yang membuat seorang muslim itu ragu terhadap identitas dan agamanya. Kemudian pertanyaan berikutnya, wa kaifa nata'akkadu min sihhatil afkar? Bagaimana kita dapat memastikan benarnya suatu pernyataan allati ta'arradna fi syabakatit tawasul wa syashatil i'lam, yang kita terekspos dengan pernyataan-pernyataan tersebut di sosial media serta media massa. Wa hal hunaka qawa'id amaliyah yumkinuni biha at-ta'akkud min anna al-fikrata khati'ah aw tahtawi 'ala aghlaq? Apakah ada kaidah-kaidah praktikal yang bisa saya gunakan untuk memastikan apakah suatu pernyataan atau konsep itu salah atau mengandung kesalahan? Wahal yumkinuni tahdidu hadhil aghlaq wal wusul ila makaminil khata' bidiqqah? Apakah saya bisa memastikan atau membatasi kesalahan-kesalahan ini dan dapat mengungkap kesalahan tersebut secara rinci? Innal ijabata an hadhil as'ilah tatatallab asy-syarha bi tariqatin mutasalsilah. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas membutuhkan penjelasan dengan cara terstruktur, abra qawa'id nadhariyatin mashubatin bi amthilatin tatbiqiyah,
melalui kaidah-kaidah teoritis yang disertai dengan contoh-contoh yang praktikal. Wa hadza mastasiru alaihi bi'idznillah ta'ala. Inilah yang akan kita lalui bersama dengan izin Allah Ta'ala. Oke, ini ya sedikit lagi ya. Waqad sabaqa an katabtu fi hadzal majali kitaban bi'unwan usulil khata' fi syubhat. Sebenarnya saya itu sudah menulis dalam topik yang sama sebuah buku berjudul Usulil Khata' fi Syubhat. Dasar kesalahan dalam syubhat. Wa huwa mukhtalifun an hadzal kitab. Buku itu beda dari kitab ini. Wa in kana bainahuma ishtirak fi ba'dil qawa'id wal amthilah. Walaupun di antara kedua buku itu terdapat kesamaan di beberapa kaidah dan contoh. Baida anna hadzal kitab ashalu siyaghatan wa tasalsulan wa aqrabu min nahiyati imkani at-tatbiqil 'amali. Walaupun di buku ini itu gaya bahasanya lebih mudah serta lebih mudah secara susunan tasalsulan dan lebih dekat dari sisi dapat diterapkan secara praktik. وذاك أعمق موضوعا وأعلى لغة وأكثر أبوابا. Sedangkan buku yang tadi yang beliau sebutkan itu lebih dalam secara topik dan bahasanya lebih tinggi serta babnya lebih banyak. Wa ahyanan yakunu hunaka ishtirak fil ma'anawin. Namun terkadang ada kesamaan dalam judul. Walakin biikhtilafin fil madamin, tetapi isinya berbeda. Wa fil jumlati fa inna ahadahuma la yughni 'anil akhar. Secara umum keduanya tidak dapat menggantikan satu sama lain. Oke. Sampai sini apakah ada tanggapan teman-teman semua? Tafadhalu, silakan. Masih aman? Oke. Kalau masih aman, kita lanjut dulu ya. Nah, kita masuk judul Ahamiyat Tafkirin Naqid. Tafadhalu, kalau ada yang ingin baca, silahkan. Faiz? Faiz mau baca, Faiz? Bagaimana, Is? Tafadhal kalau ingin membaca. Oke. Mustami saja, oke. Aisyah, apakah mau baca lagi? Tafadhali, kalau ingin membaca. Aku coba ya, Kak. Ya, silakan. Idza ta'ammalna fi kitabillahi azza wa jalla fa innana najidu fihi al-hassi ala tafkiri wa ta'ammuli wa nadri wal i'tibari bimithli qawluhu ta'ala qul innama a'idukum biwahidah an taqumu lillahi masna wa furada summa tatafakkaru ma bisahibikum min jinnah wa najidu fihi aydan ibtala
ibtalu aqwalil musyrikina wal musyakkikina wa kashfi mughalatatihim bimisli qauluhu ta'ala inna masala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turab wa fi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-isyrata ila yaqadatil mu'mini wa fitnatihi fi qawlihi la Yuldagu. yuldagu al-mu'minu min bentar Kak. Jahari Min juhrin. min juhri wahidin marratain. Oke, Masya Allah. Mumtazah, barakallahu fiik. Waduh. Oke, bagus sekali ya bacanya. Kita masuk judul baru, Ahamiyatut tafkiri naqid, pentingnya berpikir kritis. Idza ta'ammalna fi kitabillah azza wa jalla, kalau kita perhatikan di kitabillah Al-Qur'an, fa innana najidu fihi al-hatha 'ala tafakkuri, maka akan kita dapati anjuran atau dorongan untuk berpikir, wa ta'ammuli wan nadhari wal i'tibar, berpikir, merenung, meneliti atau melihat dan mengambil pelajaran. Bimithli qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, qul innama a'izukum biwahidatin, sesungguhnya aku hanyalah memperingatkanmu dengan satu hal, an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru, yaitu agar hendaknya kamu berdiri atau melaksanakan ibadah kepada Allah dengan ikhlas, masna wa furada, dengan dua orang atau sendiri-sendiri, summa tatafakkaru, kemudian kalian berpikir, ma bisahibikum min jinnah, kemudian kalian berpikir, ma bisahibikum min jinnah, teman kalian itu tidaklah memiliki suatu kegilaan. Jinnah ini junun nih, kegilaan. Maksudnya di sini Muhammad. Nah, jadi di sini Allah ini menginvite ya. Allah ini menginvite orang-orang kafir biwahidah dengan satu hal, yaitu berdiri beribadah kepada Allah dengan ikhlas, baik dengan dua orang atau dua-dua, sendiri-sendiri, kemudian berpikir. Nah, Allah di sini ngajak berpikir. Ini beliau ngasih ayat ini wajhus syahidnya atau yang ingin beliau tunjukkan ini ya, tatafakkaru. Kemudian agar hendaknya kalian berpikir, apakah benar teman kalian, itu Muhammad di sini, teman kalian itu gila, karena mereka mengatakan Muhammad itu gila. Nah, Allah menginvite untuk berpikir. Kemudian kita dapati juga ibtalu aqwalil musyrikin wal musyakkikin wa kashfi mughalatatihim bimithli qaulihi ta'ala, yaitu menyanggah perkataan kaum musyrikin dan orang-orang yang ragu, serta mengungkap kesalahan mereka dengan firman Allah Ta'ala. Inna masala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turab. Permisalan Isa di sisi Allah adalah seperti Adam. Allah menciptakannya dari tanah. Yang musyrikin di sini berarti maksudnya Nasrani ya. Nah, Allah mengajak berpikir bahwasanya perumpamaan Isa di sisi Allah itu seperti Adam. Yaitu Allah menciptakan Adam dari tanah. Jadi kalau seandainya ketiadaan Bapak bisa menyebabkan seseorang itu menjadi Tuhan, maka ketiadaan ibu dan bapak lebih layak untuk dijadikan Tuhan. Nah, tapi hanya saja tidak ada seseorang pun yang menganggap Adam itu sebagai Tuhan. Nah, sehingga Allah ngajak berpikir, Isa itu mirip dengan Adam. Isa tidak punya bapak, Adam malah nggak punya bapak dan ibu. Sehingga Allah mengasih analogi bahwa keduanya itu diciptakan dari tanah. Kemudian kita dapati dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al-isyarata ila yaqtatil mu'mini wa fatanatihi fi qawlihi ta'ala fi qawlihi. Kemudian kita dapati dalam hadis Nabi suatu isyarat bahwasanya seorang mukmin, suatu isyarat
sadarnya dan pintarnya seorang mukmin. Dengan sabda beliau, la yuldagul mu'minu min juhrin wahidin marrataini. Seorang yang beriman itu tidak akan masuk ke lubang yang sama 2 kali. Oke. Oke, tafadhol kalau ada yang mau baca lagi. Aisyah mau baca lagi? Nanti dulu, Kak. Oke. Ya, kalau mau baca, teman-teman yang lain juga langsung resen aja ya. Kita lanjutkan. Kama annana najidu fi siyari a'immatil muslimin wa ulama'ihim tatbiqan wa amaliyan li hadhil mustanadat syar'iyyah. Begitu pula, nah berarti begitu pula selain Al-Qur'an dan hadis, begitu pula dalam biografi imam dan ulama kaum muslimin, kita dapati ada penerapan secara praktikal terhadap kaidah-kaidah syariat yang telah disebutkan. وذلك بردهم على أهل الباطل وكشف شبهاتهم وإشكالاتهم وبيان أباطيلهم, yaitu mereka membantah terhadap ahli batil serta mengungkap syubhat dan kesalahan mereka dan menjelaskan kebatilan-kebatilan mereka. Ya, mengungkap ya, ahli batil di sini berarti mencakup seluruh golongannya, baik sekte maupun agama lain, ahli batil. Bin munadharati wal hiwarati bil qalami wal kitab, dengan cara berdebat, wal hiwarat berdiskusi, bil qalami wal kitab, dan dengan pena serta buku. Hatta sara turathuhum hadza marja'an fi ta'ziz at-tafkir an-naqdi. Sehingga pusaka-pusaka mereka, pusaka-pusaka berarti maksudnya kitab ya, buku-buku. Sehingga pusaka-pusaka mereka menjadi rujukan dalam menguatkan pemikiran kritis, ya, memantapkan serta menguatkan pikiran kritis, serta waraf'i mustawahu wa dhabtihi manhajiyan, mengangkat level pemikiran kritis serta dhabtihi itu dhabtihi manhajiyan, meletakkan batu fondasi supaya berpikir kritis. Wa dhabtihi manhajiyan, meletakkan batu fondasi secara terstruktur. Hatta la yaltabisa bitafkir asyakil mutlaqi alladhi la yuntij ilman wa la yabni aqlan. Ini bagus nih beliau. Sehingga tidak bercampur dengan pemikiran ragu secara mutlak, yang mana pemikiran itu tidak menghasilkan ilmu, tidak pula membangun akal. Nah, jadi maksud beliau, oke, sekarang kita mau belajar berpikir kritis. Nah, tapi tadi beliau jelaskan, para ulama itu meletakkan fondasi-fondasi atau kaidah-kaidah supaya kita dapat berpikir kritis. Dan selain itu, para ulama juga membuat kaidah ini, ya, dhabtihi manhajiyan. Supaya apa? Supaya berpikir kritis itu tidak sama dengan berpikir secara skeptis. Kritis, skeptis. Skeptisnya di sini secara mutlak. Nah, ini bitafkiri syakil mutlak, secara mutlak. Nah, jadi apa-apa skeptis gitu. Misalkan kita nanya ke warungnya, Pak, ini sopnya beneran dari daging ayam? Oh bener Mas, wah, coba buktikan Pak, mari saya lihat dapurnya, bener nggak? Bapak beli ayam di mana? Nah, itu namanya skeptis yang mutlak, skeptis yang sangat puritan ya, sangat ekstrim. Nah, sehingga perlu diadakannya suatu kaidah-kaidah yang membuat
berpikir kritis itu ada batasannya. Sehingga kalau kita skeptis pada segala hal, kata beliau, hasilnya apa? La yuntiju ilman, tidak menghasilkan ilmu, wala yabni aqlan, dan tidak membangun akal. Tidak menghasilkan ilmu jelas ya, berarti kita nggak percaya dengan segala informasi yang ada di sekitar kita. Nah, kalau kita nggak percaya segala informasi yang di sekitar kita, berarti kita nggak menghasilkan ilmu apapun. Dan ini ada ya, kalau di bahasa Arabnya namanya safsataiyah, yaitu kelompok yang mengingkari apakah kebenaran itu ada. Jadi menurut kelompok ini, kebenaran itu suatu hal yang tidak ada. Jadi apakah mungkin kita mencapai suatu kebenaran? Nah, menurut safsataiyah, kalau nggak salah bahasa Inggrisnya itu sofism. Sofisme. Nah, ini kelompok ini tidak percaya bahwa kita dapat menyampaikan kepada kebenaran disebabkan karena skeptisme yang berlebihan. Nah, kemudian kita lanjutkan. ومع كثرة المغالطات والشبهات والإشكالات في هذا الزمان وانفتاح وسائلهم صار لزاما على الشباب ضبط أمرين رئيسين ضروريين. Bersamaan dengan banyaknya sesat pikir, subhat, serta kesalahan-kesalahan pada kekeliruan pada zaman ini, serta karena terbukanya media-media, sara lizaman 'ala syabab, maka semakin menjadi wajib bagi pemuda untuk memperhatikan dua hal utama berikut ini. Al-awwalu, dalailul islami wa barahinuhu bi an ya'rifu ma yuthbituhum min adillatil haq. Yang pertama itu mengetahui dalil serta bukti kebenaran Islam. Dengan cara mengetahui apa yang membuat mereka yakin terhadap terhadap dalil-dalil kebenaran. Yang kedua, raf'u mustawa al-hiss an-naqdi wa at-tafkir as-salim hatta la yakunu di'afan amama mawjat asy-syubuhat wal fitan al-fikriyah. Yang kedua yaitu menaikkan level al-hiss an-naqdi. Ini agak susah diterjemahinnya ya. Menaikkan level hiss itu kan indra ya. Naqdi kritis. Jadi kemampuan kita untuk berpikir kritis secara indrawi, secara feeling, secara spontanitas. Nah, raf'i mustawal hissi naqdi itu menaikkan level indera kita sehingga kita dapat ketika kita mendengar suatu pernyataan kita langsung dapat menghakimi ini pernyataan ini kira-kira kesalahannya ada di mana. Wa tafkir salim dan berpikir yang benar. Sehingga la yakunu di'afan amama mawjat asy-syubhah wal fitan al-fikriyah. Sehingga mereka tidak menjadi atau para pemuda itu tidak menjadi lemah di hadapan gelombang syubhat serta fitnah-fitnah ideologi atau pemikiran. فأما الأمر الأول ففيه كتب ومراجع كثيرة من أهمها ما ندرسه في برنامج صناعة المحاور تحت عنوان دلائل أصول الإسلام. Adapun yang pertama, maksudnya dalil-dalil kebenaran Islam, maka terdapat buku-buku serta referensi yang banyak. Salah satu yang paling penting adalah yang kita ajarkan di program, nah ini nama program beliau ya, Barnamij ini Sina'atil Muhawir. Ini kalau teman-teman mau daftar juga bisa ya kayaknya. Soalnya ini seperti akademi begitu. Akademi di Saudi, namanya Sina'atil Muhawir, membentuk pendialog. Tahta unwan, itu bukunya berjudul Dalail Usul Islam, dalil-dalil fondasi Islam. Yang kedua berarti ini ya, menaikkan level kritis. فالمراجع فيه على كثرتها إلا أن الاستفادة من كثير منها من الناحية العملية قد يجد فيها الشاب بعدا وفجوة عن الواقع. Adapun yang kedua, maka referensinya sebenarnya banyak. Hanya saja untuk mendapatkan faidah dari referensi-referensi itu, terkadang seorang pemuda atau terkadang orang itu mendapati gap bu'dan wa fajwatan, mendapati gap atau ruang kosong dari realita
adanya gap antara teori dan realita. Nah, وفي هذا الكتاب المختصر سأذكر قواعد نقدية عملية مع أمثلة تطبيقية تسهل الاستفادة والتفعيل بإذن الله تعالى. Di buku yang singkat ini, saya akan menyebutkan kaidah-kaidah kritis secara praktikal beserta contoh-contoh untuk memudahkan mendapatkan manfaat serta menggunakannya dengan izin Allah Ta'ala. Oke, sampai sini apakah ada tanggapan? Masih aman, teman-teman? Suaraku terdengar ya, teman-teman? Oke. Oke, kalau masih aman dan terdengar, kita lanjut ya. Langsung masuk aja ke kaidah berpikir kritis. Qawaidut tafkirin naqid. Oke, aku buka lagi kesempatan untuk yang ingin membaca. Tafadhalu, silahkan. Aisyah, mau baca lagi? Iya, Kak. Ada maqbul al-afkaril khaliyati minad dalili. Inna katsiran minal afkaril muntashirati allati yatadawaluha an-nasu fi muwaqi'it tawasil fi muwaqi'it tawasili wa ghairiha innama hiya ara'a laysat laha adillata tasbitaha wal khututu al ula li naqdi aif fikra yakunu binadri ila ma tastandi ila ma Ya, benar. Tastanidu. oh ila ma tastanidu ilaihi hadhil fikrah hal hunaka birohani Burhan. au hal hunaka burhanu au dalilun bi au dalilun yusabbitu wajhatan nadri sahibuha wajhatan nadri sahibuha amma annaha idda Iddia'un. iddi'a'u wa ra'yi mujarradin. Oke. Oke, kaidah yang pertama, jangan menerima pemikiran yang tidak memiliki dalil. كثيرا من الأفكار المنتشرة التي يتداولها الناس في مواقع التواصل وغيرها إنما هي آراء ليست لها أدلة تثبتها. Banyak dari pemikiran-pemikiran yang tersebar serta digaungkan oleh orang-orang di sosial media atau media lainnya tidak lain tidak bukan hanyalah opini semata
laysat laha adillatun tusbituha, yang tidak memiliki dalil atau data yang menopangnya atau mendukungnya. Wal khutwatul ula linaqdi ayyi fikratin, cara pertama untuk mengkritisi konsep apapun, yakunu bin nazari ila ma tastanidu ilaihi hadhil afkar, hadhil fikrah, yaitu dengan melihat kepada acuan yang dijadikan konsep tersebut. Hal hunaka burhanun aw dalilun yuthbitu wijhata nadhari sahibiha? Apakah memiliki bukti atau dalil yang mendukung cara pandang atau perspektif yang memiliki pernyataan tersebut? Am annaha iddi'a'un wa ra'yun mujarrad, atau hanya klaim dan opini semata? Oke. Fa'ala sabil misal, contohnya, hina yaqulu syakhsun ma, inna minal muhimmi ma'rifatul abraj allati wulidna biha likay na'rifa syakhsiyatina wa wasifatina. Famal mawqifu min hadzal kalam? Contohnya, ketika seseorang berkata, sungguhnya merupakan suatu hal yang penting mengetahui abraj. Nah, abraj ini rasi bintang. Nah, jika ada seorang yang bilang, sungguhnya merupakan hal yang penting mengetahui rasi bintang yang rasi bintang yang mana kita dilahirkan dengan rasi bintang itu. Likai na'rifa syakhsiyatina, supaya kita tahu karakter diri kita, wasifatina, dan sifat kita. Famal mawqifu min hadzal kalam? Maka bagaimana posisi kita terhadap ucapan ini? Alaina awalan an nabhatha fima idza kana hadzal kalam mashuban bidalilin am annahu iddi'a'un lam yadhkur sahibuhu alaihi dalilan. Pertama, kita harus mencari atau menelaah apakah ucapan ini disertai dengan dalil atau hanya klaim yang yang mengucapkannya itu tidak menyebutkan dalil. Fa idza kana mabniyan 'ala dalilin naqashna hadzal dalil. Kalau seandainya dibangun di atas dalil, maka kita diskusikan dalil tersebut. Wa idza kana 'ariyan min ad-dalil fala hajata liniqashi fi tafasilihi. Kalau tidak memiliki dalil, maka tidak butuh untuk mendiskusikan secara detail. Wala hajata li bayani khata'i, tidak pula butuh menjelaskan kesalahan orang tersebut. Bal huwa mardudun li'annahu kalamun la qimata lah. Akan tetapi ucapan tersebut tertolak karena ia hanyalah ucapan yang tidak memiliki nilai. Bahwa mujarradud di'a, karena hanyalah sebatas klaim. Walau kana al-kalamu yuqbalu bimujarrad talaffuz bihi lakana biimkanina ar-raddu ala ayyi fikrah. Kalau seandainya suatu ucapan itu dapat diterima dengan dasar kalau seandainya ucapan itu dapat diterima hanya karena mengucapkannya, maka tentu kita dapat menolak konsep apapun bi anna talaffuz bima yudadduhu duna dalilin aidan. Maka kita dapat membantah atau menolak suatu konsep juga dengan cara mengucapkan apa yang menjadi kebalikan hal tersebut tanpa dalil. Fa'ala al-fikrati sabiqa yumkinuna an narudda bima yali laysa min al-muhimmi ma'rifatul abraji li'annaha la 'ilaqata laha bi syakhsiyatina. Maka konsep sebelumnya atau pernyataan sebelumnya, maka kita dapat katakan, maka tidak penting mengetahui rasi bintang karena tidak ada kaitannya dengan kepribadian kita. Jadi menurut beliau ini ya, maksud beliau gini, kalau seandainya suatu ucapan itu bisa diterima tanpa disertai dalil, maka kita juga bisa mengucapkan kebalikannya. Dan kita tidak perlu membawa dalil juga. Karena logikanya begitu ya. Kalau orang mengucapkan ucapan tanpa dalil, berarti kita juga bisa kalau seseorang mengucapkan ucapan tanpa dalil dan itu diterima, maka harusnya kita juga bisa mengucapkan kebalikannya dan itu juga harus diterima. Nah, makanya harus punya dalil supaya bisa lanjut diskusi tentang dalil itu. Kemudian, wa hakadza man yaqulu al-islamu dinun wahsyiyyun. Begitu pula yang mengatakan Islam adalah agama brutal. Wahsy ini
Kalau banyak ya, artinya wahsy ini bisa brutal, bisa liar, pokoknya yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak dikontrol. Islam adalah agama brutal. Tsumma la ya'ti bi adillatin tad'umu maqulatahu hadhihi. Kemudian yang mengatakan itu tidak menyertakan dalil yang mendukung ucapannya. Yumkinuna an naqula lahu la. Maka kita bisa saja mengatakannya tidak. Al-Islamu laisa dinan wahyiyan. Islam bukan agama brutal. Wa in qala Allah ghairu mawjud. Seandainya dia berkata Allah tidak ada. Fa yumkinuna an naqula lahu aidan Allah mawjud. Maka kita bisa katakan juga Allah ada. Wa hakadha la yusbihu ayyun minal qawlaini ad'il qabuli minal akhar. Maka begitulah, demikianlah, tidak menjadikan kedua ucapan tersebut dapat diterima. Idzan as-su'alul awwal alladhi yajibu an natrahahu 'inda munaqashati ayyi fikratin huwa ayna ad-dalilu 'ala ma taqul? Hati dalilak kay unaqishak. Oke, kalau begitu pertanyaan pertama yang harus kita ajukan ketika mendiskusikan konsep atau pemikiran apapun adalah aina dalilu ala ma taqul? Mana dalil ucapanmu atau mana data ucapanmu? Berikan data Anda, maka saya bisa mendiskusikannya dengan Anda. Oke, itu kaidah pertama. Sertakan data. Oke, kaidah kedua. Yo, tafadhalu. Silahkan. Kalau ada yang ingin membaca. Aisyah, membaca lagi. Waduh, tidak. Oke. Atau Faiz nih. Faiz mau baca, Faiz? Oh, Zidni, tafadhali. بسم الله. القاعدة الثانية تحليل الفكرة المنتقدة إلى 3 أجزاء: دليل، استدلال، نتيجة، ثم توجيه الأسئلة النقدية لكل قسم. كثيرا ما تلتبس علينا الأفكار الخاطئة بالأفكار الصحيحة لأننا لا ننجح في تصور مكونات الفكرة وأجزائها، خاصة إذا كان صاحبها من الذين يتعمدون خلط الصواب بالخطأ ولبس الحق بالباطل، فتجد أحدنا لا يتنبه للتفريق بين دليل الفكرة وبين الاستدلال به، ولا يفرق بين النتيجة اللازمة من الدليل وبين النتيجة غير اللازمة. وسأبين هذه الأمور وسأبين هذه الأمور بطريقة مسهلة إن شاء الله. Lanjut. إن من أهم الخطوات في عملية التفكير الناقد تحليل الفكرة مراد نقدها وتفكيكها وفرز متحوياتها إلى 3 أقسام: دليل، استدلال، نتيجة، حتى يسهل علينا التعامل
ma'a Yes, kulli qismin yashulu. hatta yashula alaina at-ta'amulu ma'a kulli qismin ala hiddatin wa tusawwirun naqsil ladhi yahtawihi kulla juz'in yahtawihi kulla juz'in min ajza'il fikratil muntaqidati. Oke, mumtazah. Barakallahu fiik. Ya. Sebenarnya menarik juga ya kalau mau kita bahas secara Arab. Tapi karena ini eh, kalau dibahas secara Arab nanti malah nggak dapet konsepnya. Itu kita kelamaan mengirob, mengartikan satu persatu. Jadi takutnya kehilangan gitu esensi dari materi ini. Sebenarnya materi ini penting. Jadi kita langsung aja ya teman-teman. Jadi kita nggak begitu mendalam dalam bahasa Arabnya. Mungkin di lain waktu di kitab lain ya khusus membahas hal-hal yang gampang dicerna, cerita gitu, yang bisa kita berhenti pelan-pelan. Tapi ini harus agak cepat nih. Oke, yang pertama kaidahnya tidak boleh atau jangan menerima perkataan tanpa dalil. Nah, sekarang yang kedua. Tahlil fikratil muntaqidah ila thalathati ajza. Dalil, istidlal, natijah. Menganalisis konsep menganalisis pernyataan-pernyataan ini kita langsung artikan satu aja. Menganalisis pernyataan menjadi 3 bagian. Dalil, istidlal, natijah. Jadi dalil atau kalau mau bahasa akademisnya itu harus kita analisis menjadi data, proses penyimpulan data, istidlal, penyimpulan data, dan natijah, kesimpulan. Tsumma tawjihul as'ilatin naqdiyah likulli qismin. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis pada setiap bagian. Katsiran ma taltabisu 'alaina al-afkarul khati'atu bil afkaris sahihah. Seringkali konsep atau pernyataan-pernyataan yang keliru itu tercampur dengan pernyataan yang benar. Li'annana la nanjahu fi tasawwuri mukawwinatil fikrati wa ajza'iha. Karena kita tidak berhasil menjembrengkan setiap komponen dari pernyataan, menjembrengkan komponen-komponen atau bagian-bagian pernyataan tersebut. Khasatan idza kana sahibuha min alladziina yata'ammaduna khalta as-shawabi bil khata'. Khususnya jika yang mengucapkannya itu termasuk orang-orang yang terbiasa menggabungkan kebenaran dengan kesalahan, walubsil haqqi bil batil, dan menggabungkan kebenaran dengan kesalahan. Fatajidu ahadana la yatanabbahu litafriqi baina dalil fikra wa baina al-istidlal bihi. Maka Anda dapati sebagian dari kita itu tidak memperhatikan perbedaan antara dalil fikrah, yaitu data dari pernyataan tersebut, wa bainal istidlali bihi, dan proses penyimpulan data itu. Wala yufarriqu bainan natijati lazimah min ad-dalil wa bainan natijati ghairi lazimah, dan tidak membedakan hasil yang benar-benar berkonsekuensi dari data tersebut dan hasil yang tidak berkonsekuensi. Wa sa'ubayyinu hadhil umur bi tariqatin musahhalah insyaallah. Saya akan jelaskan dengan cara yang mudah insyaallah. Inna min ahammil khutuwati fi amaliyati tafkiri naqid. Salah satu di antara cara-cara yang paling penting dalam proses berpikir kritis, tahlilul fikratil muradi naqduha. Nah, tahlilu al-fikrati al-muradi naqduha. Nah, ini kalau teman-teman lupa, kenapa susunannya begini, ini namanya na'at sababi ya. Jadi murad di sini menyifati naqd. Nah, menganalisis konsep yang ingin dikritisi. Nah, wa tafkikuha, dan membreakdown-nya atau membaginya jadi 3 bagian tadi. Wa farzu muhtawayatiha ila thalathati aqsam, dan membagi kontennya menjadi 3 bagian. Dalil, istidlal, natijah. Data, proses penyimpulan data, dan hasil.
Hatta yasula alaina at-ta'amul ma'a kulli qismin ala hiddah. Sehingga kita dapat berinteraksi dengan setiap bagiannya secara detail atau secara tajam. Wa tasawwur an-naqs alladhi yahtawihi kullu juz'in min ajza'il fikratil muntaqidah, dan dapat menjembrengkan kesalahan yang dikandung setiap bagian pernyataan tersebut. Oke. Lanjut. Siapa nih yang mau baca? Hasna? Mau baca Hasna? Atau yang lain? Silahkan. Mau baca lagi juga nggak apa-apa. Zidni, kalau mau baca lagi, tafadhali. Coba Kak. والدليل والنتيجة معلوم معلوم Ma'lumun ma'nahuma. معلوم معناهما أما الاستدلال فالمقصود به عملية الانتقال من الدليل إلى النتيجة وسيأتي بيانها بالأمثلة فإذا فككنا الفكرة وقسمناها إلى الأجزاء الثلاثة فإننا نوجه الأسئلة النقدية إلى كل قسم من هذه الأقسام وبذلك تتم محاصرة الأفكار الخاطئة من مختلف الجوانب فننقد الدليل بأسئلة خاصة والاستدلال بأسئلة خاصة والنتيجة بأسئلة خاصة على ضوء الجدول التالي. Oke, sampai situ dulu. Wad-dalilu wan-natijatu ma'lumun ma'nahuma. Dalil dan kesimpulan itu sudah diketahui artinya. Ya, sudah saya artikan. Ya, ammal istidlal, adapun proses penyimpulan, fal maqsudu bihi, maksudnya amaliyatul intiqali min ad-dalil ila natijah, yaitu proses perpindahan dari data menuju kesimpulan. Wa sayati bayanuha bil amsilah. Saya akan jelaskan dan penjelasannya akan dijelaskan dengan contoh. Fa idza fakkakna al-fikrata wa qassamnaha ila ajza'i thalatha, kalau kita bagi pernyataan itu menjadi 3 bagian, fa innana nuwajjihu al-as'ilata an-naqdiyata ila kulli qismin min hadhil aqsam. Maka kita dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis pada setiap bagiannya. Wa bidzalika tatimmu muhasaratul afkaril khati'ah min mukhtalafil jawanib. Sehingga konsep itu dapat dibatasi dari berbagai sisi. فننقد الدليل بأسئلة خاصة والاستدلال بأسئلة خاصة والنتيجة بأسئلة خاصة على ضوء الجدول التالي. Maka kita dapat mengkritisi data dengan pertanyaan khusus, proses penyimpulan data dengan pertanyaan khusus, dan kesimpulan dengan pertanyaan khusus seperti pada tabel di bawah ini. Nah, ini tabelnya. Al-asilatul naqdiyatul matlubu tawjihuha li ajza'il fikratil muntaqidah. Nah, jadi misal ada pernyataan, itu kita bagi menjadi 3. Data, proses penyimpulan data, dan kesimpulan.
Nah, pada setiap 3 bagian ini kita bisa mengajukan pertanyaan. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang dapat kita ajukan. Pertanyaan terhadap datanya. Contohnya, halid dalilu sahihun fi nafsihi? Apakah data itu benar atau valid? Yang kedua, hal tamma fahmud dalil bisyaklin sahih? Apakah data itu dipahami secara benar? Hal hadha dalil min an-naw' al-mu'tabar 'inda al-mukhalif am ata bihi ijtiha'an? Apakah data tersebut merupakan bersumber dari atau merupakan jenis data yang diakui, atau dia hanya mendatangkan data itu secara ingin saja. Istiha ini ingin ya, ashtahi. Dia mendatangkan data tersebut supaya ingin saja gitu. Maksudnya naw'il mu'tabar begini. Apakah data yang kita gunakan itu diakui? Misalkan kita bawa data statistik ya. Nah, apakah data statistik itu diakui oleh ulama lain atau diakui oleh ilmuwan lain? Kalau di akademis kita kenal dengan istilah peer reviewed. Nah, kalau jurnal kita sudah dapat predikat peer reviewed, nah berarti ini sudah mu'tabar. Nah, perlu juga kita ajukan pertanyaan, apakah jurnal atau statistik tersebut dikeluarkan oleh perusahaan yang memang kompatibel atau relevan di bidang itu? Nah, karena ada perusahaan pribadi yang mengeluarkan jurnal-jurnal untuk kepentingan politik atau kepentingan golongan tertentu. Nah, kita harus mempertanyakan publisher-nya juga. Nah, sehingga dalilnya itu apakah mu'tabar, diakui. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, hal hunaka jawanib ukhra mu'athira fi tasawwur dalil lam yadhkurha al-mukhalif? Apakah ada sisi lain yang mempengaruhi cara kita memahami data tersebut dan sisi tersebut tidak disebutkan oleh yang mengucapkan pernyataan tersebut? Jadi misalkan ada data. Nah, si yang bawa data ini itu mengakui eh, dia menggunakan data ini untuk mendukung pernyataannya. Nah, tapi dia tidak menyebutkan bahwa ternyata data ini juga bisa digunakan untuk tasawwur dalil lam yadhkur, dapat mempengaruhi pernyataan lainnya gitu. Nah, nanti beliau kasih contoh. Itu pernyataan yang dapat kita ajukan kepada datanya. Kemudian pertanyaan yang kita bisa ajukan ke istidlal, cara pendalilan. Hal yujad talazum baina dalil wan natijah? Apakah terdapat konsekuensi antara data dan kesimpulan? Pertanyaan kedua, hal hunaka ihtimalatun ukhra natijatun 'anid dalil ghairi natijah allati dzakaraha al-mu'tarad? Apakah ada kemungkinan lain yang berasal dari dalil, apakah ada kemungkinan hasil lain yang bisa disimpulkan dari data selain hasil yang disebutkan oleh mu'tarid yang mengingkari? Nah, berarti ada data, kemudian dia menyebutkan hasil. Nah, kita perlu mengajukan pertanyaan, apakah data itu dapat menghasilkan hasil lain? Nah, kemudian sisi kesimpulan. Hal yujad natijatun mu'aridatun mabniyatun ala adillatin aqwa? Apakah terdapat hasil yang bertentangan yang dibangun di atas data atau dalil yang lebih kuat? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang dapat kita ajukan setelah kita membagi pernyataan itu menjadi 3 bagian. Oke. Ya, dikit lagi ya. Yuk, tafadhalu. Lanjutkan baca. Yuk, siapa nih yang mau baca?
Waduh, tidak ada ya. Baiklah, ya sebentar lagi ya. Sebentar lagi selesai di kaidah kedua ini. يوضح لنا الجدول السابق الخريطة النقدية العامة. Jadwal yang tadi itu menjelaskan mapping out ya, al-kharitat an-naqdiyah al-'ammah, cara mengkritisi secara umum. Wa sa'adhkuru fi akhir al-kitab amthilatan tatbiqiyah li naqdi al-afkar al-khati'ah nutabbiqu 'alayha kull hadhihi al-as'ila aw aghlabaha fi nafs al-waqti. Dan saya akan sebutkan di akhir buku contoh-contoh praktikal untuk mengkritisi pemikiran-pemikiran yang keliru. Kemudian kita terapkan pertanyaan-pertanyaan tadi, semua pertanyaan tadi atau mayoritasnya pada saat yang sama. فيظهر بذلك الضعف الشديد لتلك الأفكار وتهافتها بالرغم من أنها مؤثرة في كثير من الناس في هذا الزمان. Sehingga dengan begitu terlihatlah kelemahan yang sangat terhadap pemikiran jelek ya. Terjemahannya gini. Sehingga terungkap kelemahan pemikiran-pemikiran. Nah, ini susah. Tahafut ini kan contradiction ya, kontradiksi. Sehingga muncul kelemahan yang sangat pada pemikiran tersebut serta kontradiksi-kontradiksinya. Birragbi min annaha mu'assira fi katsirin minan nasi fi hadzal zaman. Walaupun pemikiran tersebut mempengaruhi banyak orang pada saat ini, pada zaman ini. Kasyubhati wujudi syarri wa ghairiha. Seperti syubhat wujudi syarr wa ghairiha. Syubhat adanya keburukan dan lain-lain. ولكن قبل ذلك سأشرح تفصيليا بعض الأسئلة النقدية على شكل قواعد ثم نأتي للأمثلة الشمولية. Tapi sebelum itu saya akan jelaskan secara detail beberapa pertanyaan kritis secara kaidah. Kemudian kita berikan contoh secara komprehensif. Wa arju an yakuna hadha at-tasawwur musahiban laka athna'a qira'atil kitab. Dan saya harap gambaran ini selalu membersamai Anda di saat membaca buku ini. Wal qawaidu allati sa'adhkuruha qabla al-amthilah syumuliyah hiya. Kaidah-kaidah yang saya akan sebutkan sebelum memberikan contoh-contoh komprehensif, yaitu tawjihul as'ilati naqdiyah 'ala ad-dalil al-musahhib lil fikrah. Yang pertama, mengajukan pertanyaan kritis terhadap data yang menyertai pernyataan. النظر في الجوانب المفقودة التي يؤثر وجودها على تصور الدليل أو الفكرة. Meneliti, menelaah sisi-sisi hilang yang mempengaruhi yang keberadaannya itu mempengaruhi cara kita memandang data atau konsep. Naqdul istidlali bi tahqiqi mabda'i talazum. Kemudian mengkritisi proses penyimpulan data dengan menerapkan mabda'i talazum. Ini ada ya, namanya itu the principle of causality. The principle of causality. Ya, kita menerapkan the principle of causality. Maksudnya, apakah data ini benar-benar menghasilkan kesimpulan ini? Nah, kemudian mu'aradatun natijati bi aqwa minha. Menyanggah kesimpulan dengan kesimpulan yang lebih kuat. Nah, itu prosesnya. Oke, mungkin demikian yang bisa kita bahas. Tafadhalu kalau ada tanggapan atau pertanyaan. Bagaimana teman-teman?
Aman? Jadi kita sudah mempelajari 2 kaidah ya. Yang pertama, pastikan pernyataan itu ada dalilnya. Dan yang kedua, pastikan data. Yang kedua, itu kita bagi pernyataan itu menjadi data, proses penyimpulan, dan hasil. Nah, ini yang baru kita pelajari sejauh ini. Nanti ada beberapa kaidah berikutnya. Oke. Dengan kita mempelajari satu kaidah yang pertama aja, ini berarti sudah berguguran banyak pernyataannya. Ya zodiak, ya tadi rasi bintang, ya golongan darah mempengaruhi kepribadian. Nah, itu sudah gugur semuanya karena kehilangan kaidah yang pertama ini. Mereka tidak disertai dengan data. Nah, nanti akan berguguran pemikiran-pemikiran lainnya seiring dengan bertambahnya kaidah. Nah, dengan begitu kita dapat memastikan apakah suatu pernyataan itu benar. Apakah suatu pernyataan itu valid secara data maupun secara proses dan hasilnya. Oke. Bagaimana kalau tidak ada, kita akhiri sampai sini.